Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada kesempatan ini izinkan kami presentasikan hasil kerja kelompok kami tentang model komunikasi yang relevan dengan pengalaman sehari-hari. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan kelompok terlebih dahulu. Kami beranggotakan 2 orang, saya Muhammad Agus sebagai moderator dan teman saya Nasrullah Idris. Ya, baik, langsung ke materi. Pendahuluan merupakan aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang terjadi setiap hari dalam berbagai konteks. Para ahli telah mengembangkan berbagai model untuk menjelaskan proses komunikasi, mulai dari model linear yang sederhana hingga model yang lebih kompleks seperti model interaksional, transaksional, dan lainnya. Dalam makalah ini, kami akan mengidentifikasi dan berargumen bahwa model komunikasi transaksional merupakan model yang paling relevan dengan pengalaman komunikasi sehari-hari yang kami alami sebagai mahasiswa. Selanjutnya, diskusi. Model komunikasi transaksional yang dikembangkan oleh Dean Barnlund menggambarkan komunikasi sebagai proses yang dinamis dan simultan, di mana semua pihak yang terlibat secara bersamaan mengirim dan menerima pesan. Berbeda dengan model linear yang melihat komunikasi sebagai proses satu arah, atau model interaksional yang melihat komunikasi sebagai proses bergantian. Model transaksional memahami bahwa pengirim dan penerima secara bersamaan mengaruhi satu sama lain. Karakteristik utama model transaksional meliputi 5 komponen. Yang pertama, komunikasi terjadi simultan atau bukan berurutan. Yang kedua, peran sebagai pengirim dan penerima terjadi secara bersamaan. Yang ketiga, konteks situasi, latar belakang, dan pengalaman masa lalu berpengaruh besar. Yang keempat, gangguan dapat terjadi pada berbagai tingkatan. Yang terakhir, komunikasi adalah proses yang terus berkembang dan tidak pernah benar-benar berakhir. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan ke Nasrullah Idris. Baik, adapun argumen kami mengapa model transaksional paling relevan dengan pengalaman komunikasi sehari-hari. Yang pertama, komunikasi dalam media sosial. Dalam platform seperti WhatsApp Group atau Instagram, kami secara bersamaan mengirim, menerima, dan menafsirkan pesan dari banyak orang. Tidak ada pola linear atau bergantian yang jelas. Misalnya, ketika berdiskusi tentang tugas kuliah di grup WhatsApp, semua anggota kelompok bisa mengirim pesan secara bersamaan, membaca pesan-pesan yang masuk, dan bereaksi terhadapnya tanpa urutan yang tetap. Adapun yang kedua, yaitu komunikasi dalam perkuliahan. Saat mengikuti perkuliahan, kami tidak hanya pasif menerima informasi dari dosen, tetapi juga aktif menafsirkan berdasarkan pengetahuan yang telah kami miliki. Ekspresi wajah kami memberikan umpan balik kepada dosen, bahkan tanpa kami mengucapkan kata-kata. Dosen juga menyesuaikan penjelasan berdasarkan respon nonverbal dari mahasiswa. Proses ini terjadi secara simultan dan terus-menerus. Yang ketiga, interaksi dengan teman sebaya. Komunikasi antar teman dalam kehidupan kampus sangat dipengaruhi oleh konteks, pengalaman masa lalu, dan hubungan yang telah dibangun. Candaan atau bahasa slang tertentu yang mungkin tidak dipahami oleh orang luar kelompok menunjukkan bahwa komunikasi bukanlah sekedar pengiriman pesan, tetapi juga melibatkan makna bersama yang dibangun atas pengalaman. Yang keempat, gangguan yang kompleks dalam komunikasi sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, gangguan dalam komunikasi tidak hanya berupa kebisingan fisik,
tetapi juga gangguan psikologis dan semantik. Misalnya ketika berdiskusi dengan teman yang sedang mengalami masalah pribadi, perhatiannya terbagi dan interpretasi pesan yang menjadi berbeda. Model transaksional mampu menjelaskan kompleksitas gangguan semacam ini. 5. Komunikasi lintas budaya di kampus. Sebagai mahasiswa yang berinteraksi dengan berbagai orang di latar belakang budaya berbeda, kami mengalami bagaimana latar belakang budaya memengaruhi interpretasi pesan. Model transaksional menekankan bagaimana konteks budaya dan pengalaman masa lalu memengaruhi proses komunikasi, yang sangat relevan dengan pengalaman multikultural di lingkungan kampus. Teori dan literatur. Menurut W.S.N. Turner tahun 2010, model transaksional menekankan dinamisme komunikasi dan perannya dimainkan komunikator dalam secara bersamaan sebagai pengirim dan penerima pesan. Ini sangat sesuai dengan pengalaman komunikasi kami sebagai mahasiswa di era digital, di mana batas antar pengirim dan penerima pesan menjadi semakin kabur. Baik, sebelum saya akhiri presentasi kami, saya akan membacakan kesimpulannya. Berdasarkan analisis terhadap berbagai model komunikasi dan pengalaman sehari-hari, kami menyimpulkan bahwa model komunikasi transaksional paling relevan untuk menjelaskan kompleksitas proses komunikasi yang kami alami. Model ini mampu menjelaskan sifat simultan dari komunikasi, peran penting konteks dan pengalaman masa lalu, serta berbagai jenis gangguan yang memengaruhi komunikasi. Meskipun model-model lain seperti linear dan interaksional memiliki kontribusi penting dalam pemahaman komunikasi, model transaksional lebih komprehensif dalam menjelaskan dinamika komunikasi dalam kehidupan sehari-hari di era digital saat ini. Saya akhiri, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.